Fadilatu majalis dzikri, fadilah atau keutamaan majelis-majelis zikir. Wa amma fadilatu majalis dzikri, adapun keutamaan dari majelis-majelis zikir. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah satu kaum duduk di satu majelis, yadhkurunallaha ta'ala, mereka berzikir kepada Allah, illa haffat bihimul malaikah, melainkan malaikat akan mengelilingi mereka, wa ghasiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama orang tersebut satu persatu, dibanggakan kepada makhluk yang ada di sisinya. Waqala sallallahu alaihi wasallam aidan, bersabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, ma min qaumin, tidaklah satu kaum, ijtama'u yadhkurunallaha ta'ala, mereka berkumpul berzikir kepada Allah, mudah-mudahan seperti kita pada malam hari ini, la yuriduna bidzalika, tidak bertujuan dengan zikirnya itu, illa wajhahu, kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Duduk, kumpul, zikir, tujuannya apa? Tujuannya mencari, illa nadahum munadin minas sama, melainkan akan ada seruan kepada mereka yang menyeru dari langit. Jadi ketika kita kumpul ini hadirin, maka ada seruan dari langit. Apa seruannya? Qumu maghfuran lakum dzunubakum, wahai fulan, wahai si A, si B yang duduk di majelis zikir, di majelis Nurul Qulub malam ini, bangunlah kalian dalam keadaan telah terampuni dosa kalian. Ini hadis hadirin. Jadi kita nggak dengar suaranya. Kita nggak dengar suaranya. Kalau seandainya dengar suaranya hadirin, saya yakin, seyakin-yakinnya malam ini tidak ada orang yang ada di Pacific Mall. Mesti nama majelis zikir. Kalau seandainya suara itu kita dengar, ana suara tanpa jongkot terus bisa kerungu, tak jamin laka wong turun nang omah, semuanya akan zikir di tempat ini. Ya, makanya ini ujian bagi kita. Ya, ujian sengaja tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya, siapa yang bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya hadirin, siapa yang duduk akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan menyat bahasa Indonesia apa? Bangkit dari tempat duduk panjenengan, keadaan panjenengan sudah diampuni dosanya oleh Allah. Qad buddilat sayiatikum hasanat. Oh, bukan cuma dosa hadirin. Sungguh telah diganti kejelekan kalian dengan kebaikan. Masuk ke tempat ini punya dosa, pulang nggak ada dosa. Masuk ke tempat ini keburukannya banyak, pulang maka menjadi kebaikan. Ini janji Nabi kita Muhammad SAW, dan harus kita yakini hadirin, harus kita yakini. Cuman jangan terus dimanfaatkan. Sekali lagi, seperti saya ngomong kemarin, tolong apa yang saya sampaikan daripada keutamaan majelis zikir, keutamaan amalan ini, keutamaan amalan itu, jangan terus dimanfaatkan. Wah, nyong sadurunge nang Nurul Qulub tak maksiat ningin. Ya, saya maksiat, jagong nang majelis, nanti saya diampuni dosanya, nggak ada kesalahan lagi. Ya betul, memang seperti itu. Cuman yang dikhawatirkan kalau panjenengan merencanakan yang semacam itu, panjenengan belum duduk di majelis sudah dicabut nyawanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan direncanakan, apalagi dihelah. Dihelah ini apa? Dikelah. Kelah apa bahasa Indonesianya? Ya. Hah? Helah apa? Diakali apa? Disiasati. Apalagi disiasati. Kadang-kadang orang ngaji, setelah ngaji apa yang disampaikan kiai diakali, disiasati. Wah, jarene Habibmu, jarene kiai ini misalkan. Ya, wong sing arane perbuatan baik niku sing Gusti Allah.
Wong lakoni perbuatan ora apik ya sing Gusti Allah. Dadi anane wong maksiat ya kowe ditakdirna Gusti Allah, anane wong apik ditakdirna Gusti. Secara tauhid bener hadirin. Akhirnya apa? Karena memahami dengan pemahaman yang salah, bar balik ngaji anak pelem mendot, kira lagi ngusung pelem. Anak pelem mendot. Yang dilalai pelemnya gene kiai ini. Disamplong, terus barang dijukut konangan kiai ini. Kon bisa nyolong pelem, dosa ngerti boleh? Kiai kon dingin aja ngomong dingin. Kiai nyong anane nyong nyolong, jukut pelem ki karena takdir Gusti Allah. Oh kayak gue. Ini kan disiasati namanya apa? Diakali ya, dikelah namanya. Kiai ini orang bodoh maning kok. Ngesuk bocah kowe jukut pelem maning, pentung sirahe. Kiai bisa nyong dipentung, kiai kabeh sing nakdirna Gusti Allah. Jangan dimanfaatkan hadirin. Kalau memang ini dosa kita diampuni, kesalahan kita diganti dengan kebaikan, jangan terus dimanfaatkan. Sebab keutamaan majelis zikir ini bukan cuma yang disebut ini, disebut dalam sini. Nanti ada lagi hadirin, ada lagi. Kalau saya biasa menyampaikan di majelis bahwa majelis zikir satu saja atau majelis ilmu satu saja bisa menghapus kesalahan di 70 tempat yang buruk. Nanti ada dawuh lagi, ada ucapan lagi dari ulama kita, bukan 70 lagi. Satu majelis zikir atau majelis yang baik dapat menghapus 2 juta majelis yang tidak baik. Tuh bayangkan 10, kadang-kadang kita nggak sampai 10. Kita berbuat dosa kadang-kadang 10, 20, nggak banyak. Ini 2 juta majelis yang nggak baik. Satu majelis zikir, satu majelis yang baik menghapus kesalahannya di 2 juta majelis yang tidak baik. Coba bayangkan ya. Ini harus disikapi dengan baik. Jangan dimanfaatkan kalimat ini. Kadang-kadang dimanfaatkan nyong maksiat dingin, nyong dosa dingin. Dan ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah, orang yang sudah merasakan kelezatan maksiat, naudzubillahi min dzalik, maka akan berat dan akan susah untuk duduk di majelis yang semacam ini. Akan berat. Berat sudah, nggak gampang. Gak gampang. Artinya apa? Ini satu kabar gembira buat panjenengan. Panjenengan duduk di majelis ini artinya dimudahkan oleh Allah. Berapa banyak saudara kita yang tidak dimudahkan seperti panjenengan. Ini panjenengan ada masa pandemi, ada ini, ada itu, ya, di mana majelis ini susah untuk berkumpul, panjenengan dimudahkan. Ini satu hal yang luar biasa hadirin, makanya disyukuri. Mudah-mudahan yang semacam ini bisa kita syukuri, kita amalkan, istiqomahkan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pun